Hai, selamat datang di channel Film. Kali ini aku bakal membawakan alur film berjudul Fantasi Island yang dirilis pada tahun 2020. Film Fantasi Island ini menceritakan tentang sekumpulan para remaja berlibur ke sebuah pulau tropis terpencil yang diyakini memiliki misteri yang tersimpan. So, daripada penasaran, simaklah video ini dengan like. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita berlari seperti kejar seseorang. Ternyata wanita itu bernama Slowen, dan ia diculik dan tiba-tiba sudah berada di pulau itu. Ia kabur dan ketakutan sambil menelpon meminta tolong kepada seorang laki-laki bernama Mr. Horky. Namun faktanya, dialah yang menyuruh penculik membawa Slowen ke pulau itu, dan Slowen pun akhirnya ditangkap. Scene berganti pada seorang wanita bernama Julia. Ia adalah pelayan di penginapan itu. Julia sedang menunggu tamu yang akan datang. Tak lama kemudian, tamu yang ditunggu tiba dengan menaiki sebuah pesawat. Mereka semua bersiap menyambut para tamu tersebut. Para tamu turun dari pesawat. Mereka adalah anak muda yang hendak berlibur di pulau itu. Yang pertama turun dari pesawat adalah Melanie, kemudian Patrick, Gwen, dan dua lelaki yaitu Jenny dan Briggs. Mereka disambut dengan sangat baik, namun kedatangan mereka diperhatikan oleh seorang laki-laki tua yang membawa golok bernama Diamond. Mereka mulai memasuki penginapan, dan terlihat Melanie sedang memandangi foto seorang pria yang kemungkinan saja merupakan kekasihnya. Gwen bertanya kepada pelayan penginapan, bagaimana bisa pulau ini bisa mengabulkan keinginan setiap pengunjungnya. Namun pelayan itu tidak tahu, dan katanya hal itu merupakan misteri di pulau ini. Dan misteri Mr. Horky. Mr. Horky merupakan manajer di pulau itu, dan di sini diperlihatkan Julia mengidap sebuah penyakit dilihat dari hidungnya yang terus keluar darah. Ketika Gwen akan mandi, dia melihat jejak kaki di kamar mandinya, dan dia juga melihat sosok orang seluruh badannya hitam memperhatikannya di kaca. Namun setelah dilihat lagi, orang itu malah menghilang. Malam pun tiba, Mr. Horky datang menemui mereka untuk mengobrol. Mr. Horky bertanya kepada mereka fantasi mimpi apa yang ingin mereka wujudkan. Karena setiap orang yang datang ke sana akan mendapat satu kesempatan diwujudkannya satu mimpi fantasi yang diinginkan. Orang pertama yang mimpi fantasi yang terwujud adalah Jedi dan Briggs. Mereka menginginkan sebuah pesta dan tiba-tiba keinginan mereka pun terkabul. Jedi dan Briggs bersenang-senang dengan fantasinya. Di sana mereka melihat laki-laki dengan tubuh gosong seperti yang dilihat Gwen tadi. Sekarang giliran Gwen yang ditanya tentang fantasinya. Tidak jelas yang diinginkan Gwen, namun Mr. Horky pun bisa menebaknya. Gwen pun bercerita bahwa ia pernah menolak lamar seseorang laki-laki dan andai bisa diulang, dia mau menerima lamar itu dan hidup dengan keluarga kecilnya dengan bahagia. Lalu Gwen disuruh memasuki pintu, dan ia pun memasuki pintu itu. Gwen heran karena tempat itu seperti tempat masa lalunya. Ia merasa sedang kembali ke masa lalu. Di tempat itu ada seorang pria yang merupakan pacar yang dulu akan melamarnya. Gwen merasa bingung dan menganggap hanya halusinasinya. Namun ternyata itu adalah nyata. Lelaki itu melamarnya dan Gwen pun menerimanya. Kemudian scene berganti kepada Patrick dan Melanie yang membicarakan fantasinya. Patrick ingin menjadi tentara karena ibunya melarang dan akhirnya ia pun menjadi polisi. Namun ia tidak bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi dan ia pun berfantasi menjadi seorang tentara. Sedangkan Melanie, ia sering dibully oleh teman-temannya sehingga ia trauma dan sekolah di rumah saja. Ia berfantasi akan balas dendam kepada orang yang dulu membulinya. Tiba-tiba, Mr. Horky datang memenuhi keinginan mereka berdua. Dimulai dari Melanie, ia dibawa ke dalam lift, lalu ia masuk ke dalam lift dan turun ke bawah. Tiba-tiba, ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya ada Slowen. Slowen merupakan perempuan diculik di awal film tadi. Ternyata, fantasi Melanie menyiksa Slowen.
Sloane adalah teman sekolahnya dulu yang membulinya. Namun Melanie menganggap apa yang dilihatnya adalah hologram, dan ia dengan santainya menekan tombol penyiksaan. Tiba-tiba psikopat datang untuk membunuh Sloane. Ia sadar itu bukanlah hologram. Lalu ia menolong Sloane dari psikopat itu. Melanie dan Sloane lari, berusaha kabur dari kejaran psikopat itu. Mereka merasa keadaan sudah tidak beres. Mereka merencanakan untuk pergi dari pulau itu. Namun psikopat yang mengajarnya hampir saja membunuh Sloane. Tapi untungnya, Damon datang dan menyelamatkan mereka berdua. Damon adalah laki-laki tua yang ada di scene awal. Ia kemudian menjelaskan bahwa pulau ini bukanlah seperti apa yang mereka kira. Lalu scene diperlihatkan Patrick sudah menjadi tentara. Ia berada di hutan dan membawa perbekalan. Kemudian datanglah tentara yang bertugas. Lalu tentara itu menangkap Patrick karena mencurigakan. Kemudian Patrick dibawa menghadap komandannya. Ketika Patrick bertemu dengan komandan tentara tersebut, ia kaget lantaran komandan itu ayahnya sendiri yang telah gugur sebagai pahlawan di pertempuran dulunya. Ternyata Patrick berfantasi bertemu ayahnya yang sudah meninggal ketika ia masih kecil dulu. Mendengar hal itu, ayahnya Patrick yang tahu dirinya akan mati di perang Venezuela memutuskan membatalkan misinya. Namun dihalangi Patrick karena ia tahu ayahnya bukanlah pengecut. Dia adalah seorang pahlawan dan kali ini Patrick akan memastikan ayahnya tidak akan mati di perang Venezuela. Scene berganti pada Jedi dan Briggs yang sepertinya baik-baik saja di pesta bersama wanita-wanitanya itu. Tapi ternyata pesta mereka diserang seorang teroris. Entah bagaimana caranya mereka diserang dan kemudian mereka disekap oleh teroris tersebut. Tiba-tiba tentara yang dibantu Patrick menyerang teroris yang menyekap Jedi dan Briggs. Ternyata fantasi Jedi dan Patrick berhubungan, sedangkan tugas ayah Patrick di Venezuela menyelamatkan Sandra dari teroris. Mereka bertempur di sana. Kejadian ayahnya Patrick yang seharusnya mati karena granat digagalkan oleh Patrick, dan para teroris pun berhasil dibunuh. Jedi dan Briggs berhasil diselamatkan. Tetapi saat mereka ingin pergi, para mayat tadi kembali bangkit dengan mata yang hitam. Para antagonis yang mati akan hidup kembali dengan mata hitam dan tidak bisa dibunuh. Ayah Patrick mati ditembak zombie mata hitam itu. Jedi pun tewas tertembak dalam pertempuran tersebut dan membuat Briggs sangat sedih karena kehilangan Jedi. Sementara di sisi lain, fantasi Gwen sudah menjadi kenyataan. Tiba-tiba sudah mempunyai anak. Di pulau ini, segala keinginan akan terkabul. Memang hal itulah yang Gwen inginkan. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, yaitu penyebab kebakaran di apartemen yang menewaskan Nick. Lalu Gwen berusaha berbicara dengan Mr. Horky. Gwen meminta satu permintaan lagi diwujudkan. Namun Mr. Horky menolak karena satu permintaan untuk setiap tamu. Akhirnya Mr. Horky memberikan satu kesempatan lagi. Gwen kemudian masuk ke dalam pintu tersebut. Tiba-tiba ia sudah berada di apartemen yang terjadi kebakaran. Ia berusaha menyelamatkan Nick, namun tidak bisa. Ia berlari meminta bantuan polisi, dan ternyata polisi itu adalah Patrick. Patrick berprofesi sebagai polisi, namun ia tidak bersungguh-sungguh menjadi seorang polisi. Gwen meminta tolong, namun Patrick tidak berani menolongnya. Karena api sudah besar, Gwen kembali masuk menyelamatkan Nick, namun tidak bisa. Gwen akhirnya pingsan, dan Nick tetap meninggal karena terbakar. Gwen yang pingsan ditolong oleh Julia melalui pintu magic itu. Kemudian scene berganti pada Melanie. Sloane dan Damon berjalan untuk keluar melalui hutan. Damon kemudian bercerita bahwa dulunya ia juga adalah tamu di pulau itu. Namun ia bukanlah tamu biasa, namun ia agen rahasia untuk membongkar misteri yang terjadi di pulau ini. Ia kemudian membawa Sloane dan Melanie untuk menunjukkan misteri dari pulau ini. Ternyata pulau ini mampu mengabulkan semua fantasi mimpi semua orang dengan cara meminum air dari batu ajaib yang ada di pulau itu. Kemudian mereka keluar dari gua
dan memberitahu Melanie dan Sloane jika ia berhasil keluar dari pulau itu, tolong sebarkan dan waspada terhadap pulau ini. Kemudian mereka tiba-tiba diserang psikopat. Lalu Damon menyelamatkan dengan terjun bersama psikopat itu. Melihat hal itu, misi Melanie dan Sloane keluar dari pulau itu dan menelpon mantan suami Sloane dan meminta jemputan di pulau ini. Singkat cerita, mereka berkumpul di penginapan itu. Mereka kemudian bercerita tentang fantasi-fantasi yang mereka alami dan keanehan yang mereka rasakan pula. Dan ternyata fantasi mereka berhubungan satu sama lain. Tak lama kemudian pesawat yang menjemput mereka pun datang. Mereka semua berlari ke arah pesawat, namun pesawat itu meledak akibat para zombie. Mereka berlari ke arah hutan, menghindari para zombie. Lalu mereka semua berkumpul dan berpikir bagaimana cara mereka semua keluar dari pulau itu. Melanie dan Sloane membicarakan batu magic yang ada di pulau itu. Mereka semua memutuskan akan menghancurkan batu itu dengan granat yang dibawa Patrick agar fantasi di pulau itu pun berakhir. Sesampainya di gua tempat batu itu berada, mereka diganggu makhluk-makhluk hingga memisahkan mereka terkecuali Melanie. Gwen kembali bertemu dengan Nick yang terbakar. Ternyata sosok hitam gosong itu adalah Nick. Lalu Nick menghampiri Gwen dan mengatakan kalau gara-gara Gwen lah Nick mati terbakar hidup-hidup. Sungguh tidak disangka semua ini rencana Melanie. Melanie lah yang pertama kali datang ke Pulau Fantasi karena menginginkan pembalasan karena pacarnya mati terbakar oleh Gwen dan semuanya berkaitan. Melanie ingin balas dendam dengan semua orang yang ada di kasusnya Nick karena kebakaran waktu itu. Termasuk Patrick yang menjadi polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Semua teman-teman Melanie yang datang ke pulau itu adalah atas fantasinya Melanie sendiri. Setelah berjalan, mereka tiba di batu fantasi. Ketika mereka akan menghancurkan batu fantasi itu, tiba-tiba datanglah Mr. Horky. Mereka melihat fantasi Mr. Horky. Ternyata awalnya Mr. Horky adalah pengunjung pulau, dan dia adalah pertama kali menemukan keajaiban di pulau itu. Dan pelayannya bernama Julia adalah istri dari Mr. Horky sendiri. Dia mempunyai penyakit dan meninggal. Kemudian Mr. Horky memberitahu Sloane untuk meminum air itu karena Sloane belum mempunyai fantasinya sendiri. Lalu dia pun meminum dan berfantasi Melanie mati bersama Nick. Dan fantasi Melanie pun semuanya musnah. Melanie yang tenggelam melemparkan granat ke arah mereka semua agar teman-temannya mati. Namun karena pengorbanan Patrick, ia menutup granat dengan tubuhnya agar semuanya selamat. Tiba-tiba mereka kembali ke penginapan berkat fantasinya milik Sloane. Namun ketika Briggs akan pergi, ia ditanya oleh Mr. Horky. Ia belum berfantasi karena pesta itu fantasinya jadi. Dan dia pun berfantasi agar jadi hidup lagi dan bisa pulang. Namun supaya fantasinya bisa bertahan lama, ia harus stay di pulau itu. Dan Briggs pun bekerja untuk Mr. Horky di pulau itu selamanya. Dan lagi-lagi film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.